Sabda Allah membutuhkan pembatinan. Seorang sahabat pernah berkata kepadaku, "Pastor, aku ini sering berdoa, dekat dengan para romo, bahkan Bapak Uskup. Namun sepertinya aku tidak terlalu kuat kalau ada tantangan dalam hidup saya. Saya lalu hanya menyampaikan sejauh pengalaman saya saja. Demikian. Semua doamu itu baik. Kedekatan dengan para pemimpin umat itu baik. Mungkin yang sekarang dibutuhkan adalah penjiwaan. Apakah kamu sungguh menjiwai relasi dan doa-doamu? Karena doa dan kedekatan relasi itu untuk dihayati dan dijiwai supaya ia melahirkan kekuatan dalam batin kita, bukan sekedar jadi kebanggaan kita di mata orang lain. Saudara-saudaraku terkasih, kalimat yang diucapkan Petrus kepada orang banyak ketika mereka keheranan menyaksikan peristiwa penyembuhan terhadap seorang lumpuh adalah, "Mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Petrus kini menyadari bahwa kekuatan kebangkitan Yesus akan terjadi kepada orang-orang yang benar-benar percaya, siapapun dia. Petrus pun sadar bahwa kini kebanggaan diri yang berlebihan dalam sebuah karya pelayanan sudah tidak ada gunanya lagi setelah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Petrus yang sungguh mengalami kebangkitan Yesus akhirnya tahu bahwa dalam nama Yesus kita bisa berkarya dengan baik demi kebaikan banyak orang, bukan demi kebanggaan diri kita. Petrus mengajak kita semua untuk bertobat dari penggunaan label iman, kesalehan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di mata manusia. Perlu ada pembatinan terhadap iman kita, karya kita sebagai tindakan Tuhan yang memberi kehidupan dan kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari manakah kita mendapatkan pembatinan nilai-nilai hidup itu? Kedua sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk kembali membaca kitab suci. Karena semua yang berhubungan dengan tindakan Allah menyelamatkan umat manusia dalam diri putranya melalui korban salib tertulis di sana. Kita mungkin pernah mendengar, membaca, bahkan berkhotbah tentangnya. Namun mungkin kita belum menjiwai atau membatinkan kekuatan firman Allah yang menyelamatkan.
Bahaya dari ketiadaan pembatinan firman Allah dalam iman dan karya-karya pelayanan kita adalah kesombongan iman, penyalipan kebenaran dan nilai-nilai hidup. Oleh karena itu kita perlu berdoa memohon Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang bangkit, agar Ia membuka hati dan budi kita terhadap sabdanya yang menguatkan dan menyelamatkan, serta yang menjiwai seluruh hidup dan karya kita di dunia ini. Sebagaimana yang telah Ia lakukan, Ia membuka hati dan pikiran para muridnya untuk memahami kitab suci yang menceritakan tentang korban salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita semua.